Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari menjelang subuh ini, Puarta Berita sedikit akan memberikan semacam sebuah perenungan untuk diri sendiri khususnya dan juga umumnya buat para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada. Bahwa sesungguhnya lah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah karunia dari Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Kenapa kita katakan begitu besar bagi umat manusia? Karena kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, tanpa mengenal sekat-sekat ya dari seluruh dunia dan seluruh alam, seluruh makhluk. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi di sini jelas sekali bahwa akhlak, budi pekerti, etika merupakan tujuan utama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Kita menitik beratkan masalah akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena akhlak, budi pekerti, etika merupakan satu sifat yang sangat tinggi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sekalipun. Kenapa? Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu tinggi dengan gelar yang sangat banyak disandangnya, tapi ketika tidak memiliki akhlak dan etika, dia akan terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam sehingga sulit untuk diangkatnya. Kenapa? Karena nilai seseorang itu tidak dilihat hanya dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tapi yang lebih penting lagi, yang lebih berharga lagi adalah etika, akhlak, karakter. Itulah yang paling penting. Oleh sebab itulah Rasulullah menyabdakan tadi bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus kepada kamu adalah untuk memperbaiki akhlak. Para pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, pada hari ini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga harinya sama hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal ya. Lebih dari 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika dilahirkan. Dan setelah Rasulullah berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah desa yang namanya Abwa.
Rasulullah menjadi yatim sejak umur 6 tahun. Maka dalam salah satu sabdanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai anak yatim, Rasulullah memperlihatkan jari tengah dan jari telunjuknya akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai anak yatim, memperhatikan kebutuhan anak yatim adalah bagian juga tak terpisahkan dari ajaran Islam. Para pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat adil. Pada satu kesempatan, batu Hajarul Aswad di Ka'bah itu terjatuh, sehingga banyaklah para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu ingin meletakkan kembali batu itu ke dalam kepada tempatnya semula, tapi mereka saling berebutan ingin, dari suku-suku yang ada di Quraisy itu ingin meletakkan Hajar Aswad itu sebagai sebuah kehormatan. Lalu mereka bertengkar begitu sengitnya. Akhirnya mereka memutuskan, baiklah wahai saudara-saudaraku, kalau begitu kita rundingkan saja, kita musyawarahkan saja bagaimana kalau nanti kita memerintahkan atau memberikan kesempatan kepada orang yang masuk dari pintu Ka'bah sana. Apabila ada yang orang masuk dari pintu Ka'bah sana, maka dialah yang akan meletakkan Hajarul Aswad ini ke tempatnya. Maka mereka, para pembesar Quraisy itu menyetujui itu. Maka mereka menunggulah siapa kira-kira yang keluar yang masuk dari pintu Ka'bah itu. Maka tiba-tiba adalah Rasulullah, waktu itu belum menjadi Nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal pada saat itu dengan gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Maka masuklah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke area Ka'bah ya. Maka setelah masuk dari situ, maka dimintalah kepada Muhammad, ya Muhammad, kami semua di sini orang-orang pembesar Quraisy sudah berjanji akan menyerahkan Hajarul Aswad itu untuk kamu kembalikan ke tempatnya semula. Lalu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melakukan itu. Dia ambil sorbannya, dia letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Lalu seluruh kabilah yang ada di kota Mekah itu memegang seluruh sorban Rasulullah SAW, agar semuanya merasakan bekerja sama dan merasakan tidak ada perbedaan di antara mereka. Lalu mereka seluruh suku di Quraisy itu, di Makkah itu, mengangkat sorban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat diletakkannya Hajarul Aswad itu. Setelah dekat, lalu Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad. Lihatlah betapa adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilihat di situ bagaimana akhlak beliau begitu hebat, begitu mulia. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum menjadi nabi. Dan lihatlah juga bagaimana Rasulullah menghargai mereka. Rasulullah berakhlak pada mereka. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasulullah tinggal ambil saja itu Hajarul Aswad, Rasulullah tekan. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Dia menghargai semua suku-suku bangsa di Quraisy itu agar setiap suku bisa merasakan keadilan yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu dari sekian banyak akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu peristiwa lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi makan kepada orang tua di ujung jalan yang selalu menghinanya. Rasulullah dikatakan gila lah, Rasulullah dikatakan tukang sihir lah, Rasulullah dikatakan kafir lah, dan segala macam. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah menjadi nabi ya.
tetap memberikan makanan bubur kepada orang buta itu dengan lemah lembut, dengan bersungguh-sungguh, dengan kasih sayang. Pada satu hari ketika Rasulullah tidak lagi setelah Rasulullah meninggal dunia, lalu orang tua buta itu bertanya, siapa yang telah memberikan makan kepadaku? Tapi ini yang memberikan makan kali ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sebelum meninggalnya. Maka diberikanlah bubur itu kepada orang yang buta di seberang jalan sana kepada melalui tangan Abu Bakar. Lalu sang pengemis buta ini, orang yang buta ini bertanya, wahai saudara, saudara ini bukan yang biasanya menyuapi saya bubur, lalu kemana orang yang biasa menyuapi saya bubur? Oh, dia sudah meninggal dunia. Lalu siapakah yang meninggal dunia yang telah menyuapi saya bertahun-tahun itu? Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu orang buta itu tersadar bahwa selama ini orang yang dicaci maki, orang yang dikata-katakan, orang yang dizolimi telah memberikan pelayanan yang begitu baik kepadanya. Akhirnya orang buta itu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang buta itu masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Bukan karena ceramah yang begitu hebat, bukan karena ceramah yang begitu menggebu-gebu, berapi-api atau mendayu-dayu, tidak. Tapi karena akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada. Semoga pertemuan kita kali ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelahiran Rasulullah 1014 abad yang lalu merupakan anugerah bagi alam semesta, bukan hanya bagi umat manusia tapi juga bagi alam semesta seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.